Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan istimewa, bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Di mana sebaiknya bulan ini kita gunakan untuk memperkuat iman kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepadanya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengisahkan sebuah kisah tentang seorang anak yang ingin sekali memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Sebutlah nama anak ini adalah Umar. Umar adalah seorang anak tunggal. Ia memiliki orang tua yang sangat kaya raya, yang sibuk sekali bekerja. Ayah Umar dan ibunya adalah seorang pengusaha yang setiap hari disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaannya dan juga meeting-meetingnya. Orang tua Umar menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, sehingga Umar pun disekolahkan di sekolahan internasional agar Umar bisa berbahasa Inggris dengan baik dan bertemu dengan teman-teman dari berbagai macam negara. Dengan itu Umar bisa mempunyai wawasan yang luas dan bisa menjadi orang yang hebat. Suatu ketika Umar menyerahkan undangan kepada orang tuanya. Dan undangan tersebut adalah undangan pentas bakat, di mana seluruh orang tua hadir di sana karena anak-anak mereka akan menampilkan seluruh bakat-bakat mereka. Maka Umar pun merengek kepada orang tuanya dan berkata, "Ayah, ibu, untuk kali ini Umar mohon ayah, ibu, datanglah ke sekolah untuk melihat penampilan Umar. Karena selama ini kalian tidak pernah datang untuk melihat pertunjukan Umar di sekolah." Dan ayah dan ibu Umar pun saling menatap. Ayah Umar berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, kamu saja yang datang. Karena aku sibuk sekali. Aku tidak mungkin meninggalkan pekerjaan-pekerjaanku hanya untuk melihat pementasan Umar." Apa jawab istrinya? "Suamiku, jangan seperti itu. Marilah kita datang bersama agar Umar tidak merasa sedih, agar Umar merasa senang." Dan akhirnya hari itu pun tiba. Umar dari belakang panggung mengintip ke arah penonton. Adakah ayah dan ibunya di antara barisan tersebut? Dan ayah Umar dan ibunya pun datang. Mereka memilih duduk di belakang sendiri, di mana seluruh orang tua berlomba-lomba untuk datang, untuk bisa duduk di depan sendiri agar bisa melihat anak-anak mereka tampil. Tapi tidak dengan ayah Umar. Dia memilih untuk duduk di belakang. Karena apa? Dia berpikir kalau duduk di belakang dia bisa pulang lebih awal. Maka tampillah anak pertama. Anak pertama sangat hebat. Dia menyanyi dengan sangat bagus. Suaranya sangat indah dengan bahasa Inggris yang sangat fasih, sehingga seluruh penonton di sana berdecak kagum kepadanya. Dan tampillah anak kedua dengan menampilkan tarian baletnya. Dia menari dengan sangat indah sehingga seluruh penonton bertepuk tangan kepadanya. Dan tampillah anak ketiga dengan alat musik pianonya. Tampillah anak keempat dengan drumnya. Dan semua anak-anak tampil dengan bakat-bakatnya. Dan ayah pun berkata, "Kapan Umar ini tampil? Lama sekali Umar ini tampil. Aku ada meeting hari ini dan aku sudah terlambat." Dan akhirnya peserta terakhir Umar. Umar berjalan dengan tenang, dengan pakaian yang sederhana, tidak sama seperti dengan yang lainnya. Dan ayah ibu Umar berkata pada hatinya, "Apa yang akan ditampilkan oleh anakku?" Mereka baru sadar
Selama ini mereka tidak tahu, mereka tidak paham apa bakat yang dimiliki anaknya. Maka Umar pun berdiri di atas panggung. Ia kembali mencari kedua orang tuanya. Ketika ia melihat ayah dan ibunya di belakang barisan, dia pun tersenyum dan mengatakan kepada pembawa acara, "Bolehkah saya memanggil Ustadz Soleh? Ustadz Soleh adalah guruku mengaji di sekolahanku." Maka Ustadz Soleh pun naik ke atas panggung dan Umar berkata, "Ustadz, tolong periksa bacaan Umar Ustadz, kalau nanti mungkin ada salah membacanya." Dan kemudian Umar menarik nafas panjang-panjang dan memejamkan matanya dan melantunkan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun, dan seterusnya. Umar membaca dengan sangat lembut, sangat fasih dan sangat lancar. Membaca surah An-Naba, surah pertama dari juz 30. Dan setelah selesai membaca, ayah dan ibu Umar tertegun melihat Umar dan meneteskan air matanya. Mereka baru tahu kapan Umar ini menghafalkan Al-Quran. Maka Ustadz Soleh pun bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, mengapa engkau menghafalkan Al-Quran, Umar?" Apa jawab Umar? "Selama ini Ustadz, orang tuaku sibuk sekali bekerja, banyak sekali meetingnya. Mereka bekerja untukku, mereka bekerja untuk menafkahiku, Ustadz. Karena itu Umar ingin membalas kebaikan mereka. Tapi Umar tidak punya apa-apa, Ustadz. Umar tidak punya uang. Umar tidak punya yang lain-lain. Umar hanya punya hafalan ini, Ustadz. Karena Umar tahu janji Allah, barang siapa menghafalkan Al-Quran, maka dia akan diberi jubah kemuliaan untuk kedua orang tuanya di surga. Maka Umar ingin memberikan jubah itu untuk kedua orang tua Umar, Ustadz." Dan Umar pun meneteskan air matanya. Apa yang terjadi di belakang barisan itu? Kedua orang tuanya berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dan mereka berlari memeluk Umar dan mengatakan, "Maafkan ayahmu anakku, maafkan ibumu anakku, karena selama ini kami hanya memikirkan urusan duniamu. Kami hanya ingin kau pandai berbahasa Inggris, kau sukses dalam urusan dunia. Tapi kami lupa, kami tidak pernah mengajarkanmu urusan agama, tidak pernah mengajarimu Al-Quran anakku. Kau yang memikirkan akhirat ayah ibumu ini anakku. Terima kasih anakku, terima kasih anakku." Dan di seluruh panggung itu bergemuruh suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan mereka merasa kagum dengan seorang anak yang memiliki bakat yang tidak sama dengan yang lainnya. Apa itu? Al-Quran. Sebagian orang selama ini berpikir bahwa mereka merasa bangga, merasa bahagia karena merasa sukses tanpa dengan Al-Quran. Dan apa yang dikatakan Umar kepada ayah dan ibunya? "Tidak apa-apa ayah, tidak apa-apa ibu, walaupun kalian sibuk bekerja, kalian bekerja untukku,
untuk sekolahku, untuk pendidikanku. Mungkin selama ini kita tidak bisa berkumpul ataupun jarang berkumpul bersama. Insya Allah, kalau Umar menghafal Al-Quran, kita nanti bisa berkumpul di surga Allah, ayah, ibu, dan saudara-saudaraku sekalian. Dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran. Sebagai orang tua, kita harus memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, terutama tentang pendidikan akhirat, tentang pendidikan agama, tentang pendidikan Al-Quran. Karena kita mempunyai kewajiban untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Dan selain itu, jika kita sibuk sekali bekerja, tolong luangkan waktu untuk mereka. Walaupun itu hanya menemani mereka belajar, bercanda gurau, ataupun bermain bersama. Dan cukup sekian dari saya. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.